Lita tiba-tiba berdiri setelah mendengar ucapan panjang kakaknya yang menginginkan dia segera bercerai dengan Lars. Ditambah lagi, kebungkaman Tuan Gunawan membuat Lita langsung berprasangka jika ayahnya juga berpikiran sama seperti Saras. Dan dengan fakta itu, langsung membuat Lita kecewa. Aku sudah selesai makan, dan juga Kak Lars. Terima kasih untuk makanannya, Mama. Aku pamit pulang. Ayo, Kak Lars. Lita menarik tangan Lars cukup kasar, membuat pemuda itu bangun dari duduknya. Dan setelah mengatakan hal itu, dia langsung pergi dengan menggandeng tangan Lars tanpa menoleh ke belakang. Saras yang melihat kepergian adiknya itu tertawa sarkas. Lihat itu, Ma. Pah, dia sudah berubah. Bukan Lita adikku yang manis lagi. Dia bahkan berani memanggilku hanya dengan nama di hadapan Papa. Dia sudah benar-benar jadi gadis pemberontak setelah menikah dengan Lars. Apa Papa tidak mau mempertimbangkan usulanku barusan? Lita bisa semakin kurang ajar dan menjadi-jadi. Apalagi yang dia nikahi itu lelaki idiot yang tidak bisa membimbingnya ke jalan yang benar. Bisa saja kan setelah menikah ini Lita malah semakin sering balapan dan keluar malam bersama dengan teman-temannya. Seruni menggeleng, Lita tidak mungkin melakukan itu, Nak. Mama percaya pada anak Mama. Saras mendeci pelan. Sedari dulu, Seruni memang selalu lebih membela Lita apapun keadaannya daripada membela dirinya. Tapi Mama sudah melihatnya dengan mata kepala Mama sendiri kan. Dia bersikap tidak sopan dengan meninggalkan meja makan lebih dahulu, padahal Papa belum mengizinkannya untuk pulang. Perubahan sikapnya mulai terlihat dan Mama masih bisa untuk membelanya. Aku tidak menyangka Mama sesayang ini pada Lita. Bukan begitu maksud Mama. Lita pergi karena perkataan kamu yang keterlaluan, Saras. Bagaimanapun dia itu adik kamu, dan sekarang dia sudah menjadi istri pria lain. Wajar jika Lita marah saat suaminya dihina oleh kamu. Mama juga akan melakukan hal yang sama jika itu terjadi pada papa kamu. Dia menikah dengan lelaki cacat mental seperti Lars juga karena kamu kan? Kamu sudah tahu kan jika sejak awal Lars memiliki penyakit mental. Dan kamu meminta adik kamu untuk menggantikannya. Kamu bahkan pergi ke Bali untuk menghindari pernikahan adikmu, ucap Seruni yang membuat Saras gelagapan. Bagaimana Mama bisa tahu? Apakah Lita yang memberitahunya? Cukup. Berhenti berdebat di meja makan, dan untuk masalah Lita. Papa akan memikirkan nanti, apa yang terbaik untuknya. Putus Gunawan membuat semuanya bungkam. Aku tidak boleh membiarkan kebahagiaan anakku direbut. Lita. Dia terlihat bahagia bersama dengan Nak Lars. Aku tidak pernah melihat pancaran kebahagiaan itu di matanya. Meskipun awalnya aku tidak setuju karena keterbatasan Lars, tapi hanya dengan Lars aku bisa melihat Lita menjadi sosok penyayang yang lemah lembut. Bukan gadis kecil yang biasanya berpura-pura kuat dengan topeng rapuhnya itu, batin Seruni. Di dalam taksi, hening tanpa pembicaraan. Lars melirik ke arah sampingnya di mana Lita berada dengan raut wajah datar. Sejak masuk ke dalam mobil, wanita itu bahkan tidak melirik ke arahnya sama sekali, hanya duduk diam dengan wajah datar, namun tatapannya menyiratkan kesedihan. Lars tidak tahu, apakah gadis itu memikirkan perkataan kakaknya yang jahat tentang perceraian mereka atau malah memikirkan hal yang lain. Tapi yang jelas, Lars tidak suka melihat raut sedih dari Lita. Akak bidadari. Panggil Lars dengan satu jari telunjuknya yang dia taruh di pipi Lita. Dan saat itulah, air mata yang sedari tadi ditahan gadis itu akhirnya jatuh juga tepat saat jemari Lars menusuk pelan pipinya. Lars yang melihat itu panik. Dia langsung memeluk Lita tanpa aba-aba. Menaruh kepala gadis itu di dadanya, lalu tangannya yang besar terulur untuk mengusap rambut Lita. Kap, akak bidadari jangan nangis. Akak bidadari sedih kenapa? Apa yang buat akak bidadari sedih? Biar Lals usil kesedihan akak bidadari. Jangan menangis ya please, Lals mohon.
Aku tidak menangis, Kak. Mata aku hanya kelilipan saja. Aku tidak menangis kok, elak Lita, namun suaranya terendam di dada Lars, jadi tidak terdengar jelas. Akak bidadari menangis, Lars tahu itu. Jangan bohong, kata Buna, kalau bohong nanti hidungnya panjang seperti Pinocchio. Bilang sama Lars halus apa supaya akak bidadari tidak menangis lagi. Lars nanti ikut menangis kalau akak bidadari masih nangis. Lita yang dalam pelukan Lars itu lantas mendonggak, matanya agak memerah menatap ke arah Lars. Jangan tinggalkan aku, Kak. Apapun itu, jangan pernah tinggalkan aku. Kamu adalah rumah untukku, tolong. Kak, Lars tidak akan meninggalkan aku, bukan. Lars tersenyum lebar mendengarnya, tanpa akak bidadari pinta pun, Lars tidak akan pergi dari akak bidadari. Lars selamanya akan bersama akak bidadari. Jangan nangis lagi, please. Lita terkekeh mendengar jawaban Lars. Dia kembali memeluk Lars dengan sangat kencang. Aku bilang tadi sama Kak Lars jika aku tidak menangis. Kenapa Kak Lars tidak percaya sih? Aku tidak bohong loh, air mataku keluar karena debu, bukan sedih hehe. Akak bidadari nakal ya, masih saja bohong sama Lars. Tapi ya sudah, yang penting akak bidadari sekarang sudah tidak sedih kan? Sebenarnya aku masih sedih sedikit. Tapi kalau Lars mau menemani aku pergi ke taman bermain, mungkin aku tidak akan sedih lagi. Jadi bagaimana? Mau kan? Mau. Oke, kalau begitu kita pergi ke taman bermain. Let's go. Seru Lita yang dibalas teriakan senang oleh Lars juga. Mereka berdua turun di depan sebuah tempat hiburan yang Lita masuk. Setelah membayar ongkosnya, Lita pun menggandeng tangan Lars menuju sebuah tempat di mana dia membeli karcis sebelum masuk ke tempat hiburan itu. Ayo kita bersenang-senang sekarang, ucap Lita dengan semangat seraya mengangkat karcis miliknya dan juga milik Lars. Kita akan naik apa, akak bidadari? Tanya Lars bingung saat sudah sampai di dalam taman bermain itu. Banyak sekali permainan kanak-kanak yang dulu jarang dia naiki karena dia tidak punya teman untuk diajak ke tempat ini, apalagi orang tuanya juga dulu sangat protektif mengingat Lars adalah anak satu-satunya keluarga Anderson. Aku akan mengikuti yang Kak Lars mau. Kak Lars mau naik apa? Lita malah balik tanya, karena dia memang ingin mengajak Lars bermain, makanya dia yang minta Lars untuk memilih permainannya. Lars tidak tahu, permainan apa yang buat akak bidadari senang. Kita naik permainan yang akak bidadari senang saja. Lita menggeleng pelan mendengar jawaban Lars, lalu dia mengedarkan pandangannya untuk mencari sesuatu yang menurutnya cukup menyenangkan. Dan matanya terpaku pada sebuah permainan komedi putar. Bagaimana jika kita naik itu, Kak Lars? Ayo naik itu, sepertinya Kak Lars akan suka. Tanpa menunggu jawaban Lars, Lita langsung saja menarik tangan pria itu untuk mengikuti langkahnya ke tempat di mana komedi putar itu berada. Sesampainya di sana, mereka berdua langsung naik di kuda masing-masing yang posisinya bersebelahan. Melihat wajah Lars yang terlihat tegang namun juga antusias membuat Lita ingin tertawa rasanya, namun dia urungkan. Ini tidak menyeramkan kok, Kak Lars. Aku yakin kakak akan suka dan menikmati permainan ini. Lita meyakinkan dengan satu tangannya yang terulur untuk mengusap tangan Lars yang lain. Benar saja, tangan Lars terasa dingin. Mungkin pria ini belum pernah merasakan komedi putar sampai-sampai tangannya sangat dingin begini. Tidak lama setelah itu, wahana pun mulai digerakkan. Lita sudah tersenyum dengan sangat lebar saat kuda yang dinaikinya berputar, naik dan turun kemudian. Lars yang tadinya takut-takut itu pun mulai menikmati sama seperti Lita. Bahkan senyumnya ikut mengembang saat melihat Lita yang tersenyum dengan sangat lebar. Tolong pertahankan senyuman manis kamu itu untukku ya, Lita. Setelah ini, aku janji akan mengubah semuanya dan membuat kamu menjadi wanita paling beruntung di dunia ini, batin Lars.
Selanjutnya kita main apa, Kak Lars? Lita bertanya, raut wajahnya sudah lebih ceria dari sebelumnya. Gadis itu bahkan tidak melunturkan senyumnya hingga wajahnya terlihat berkali lipat lebih cantik. Lars merasa ikut senang melihatnya. Bagaimana jika kita naik itu, akak bidadari? Banyak yang menaiki itu, ayo kita coba. Lita mengalihkan perhatiannya pada wahana permainan yang ditunjuk oleh Lars. Biang lala, itu cukup tinggi. Lita khawatir jika Lars nantinya akan takut menaiki itu. Kak Lars yakin. Kak Lars tidak takut ketinggian memang. Itu cukup tinggi loh, gumam Lita seraya matanya melihat biang lala itu. Ayo pergi. Kini giliran Lita yang tangannya ditarik oleh Lars menuju wahana biang lala yang sedang berputar itu. Sambil menunggu gantiannya, mereka berdua melihat-lihat sekitar. Saat ada di puncak sana, apakah terasa menyenangkan, akak bidadari? Tanya Lars seraya menunjukkan jemarinya ke atas puncak biang lala tersebut. Lita menggeleng dengan tersenyum lembut ke arahnya. Tidak, kita bisa melakukan hal romantis di atas sana hehe. Hal romantis itu apa? Lita menyengir mendengar pertanyaan Lars. Dia hampir lupa jika lelaki yang sedang dia ajak bicara adalah lelaki polos. Kita bisa mencobanya jika sudah di atas sana. Ayo kita masuk, biang lalanya sudah berhenti itu. Mereka berdua pun lantas masuk ke dalam kurungan biang lala. Perlahan biang lala itu mulai naik, sedikit demi sedikit Lita dapat melihat pemandangan dari atas yang terlihat begitu menakjubkan. Dia menoleh ke arah samping, di mana Lars juga tidak kalah terpesonanya dengan pemandangan dari atas biang lala ini. Kamu menyukainya, Kak Lars? Lars menoleh lalu mengangguk dengan semangat. Tentu saja. Lars suka sekali, ini sangat indah. Lalu bagaimana denganku? Lita bertanya yang membuat Lars langsung menoleh ke arahnya, berpikir jika lelaki itu mungkin saja salah pendengarannya. Akak bidadari bilang apa? Aku bilang, bagaimana denganku, Kak Lars? Apakah kamu juga menyukaiku? Tanya Lita dengan menatap mata Lars. Tentu saja. Akak bidadari cantik, jadi Lars suka. Tanpa mikir macam-macam, Lars menjawabnya. Lita tersenyum simpul mendengar itu. Kalau begitu, cium aku sekarang juga. Lars Pov. Kalau begitu, cium aku sekarang juga. Ucap Lita. Aku hampir tersedak saat mendengar perkataannya itu. Yang benar saja. Apa dia sedang bercanda? Bisa-bisanya dia meminta permintaan yang aneh seperti itu tanpa beban. Kenapa Kak Lars diam saja? Kakak tidak menyukaiku sungguhankah? Kak Lars tidak mau menuruti permintaanku yang ini. Aku hanya meminta ini saja dari Kak Lars, apakah begitu sulit? Gadis itu bertanya padaku, tapi entah kenapa aku malah melihat matanya yang berkaca-kaca saat menanyakan hal itu padaku. Oh ayolah Lita, kamu tidak akan menangis hanya karena aku tidak mencium kamu kan? Tapi tidak, lupakan pertanyaanku tadi karena gadis itu saat ini tengah menunduk dengan raut wajah yang terlihat murung kembali. Entah apa yang dipikirkan olehnya. Apakah aku harus menciumnya sungguhan? Dia hanya minta aku menciumnya saja kan? Itu artinya aku bisa mencium pipinya saja agar dia tidak sedih, bukan? Aku tidak suka melihatnya bersedih apalagi jika penyebab kesedihan itu adalah diriku sendiri. Akhirnya, aku sudah putuskan untuk mencium pipinya. Namun saat bibirku baru saja akan sampai pada pipinya yang putih dan terlihat kenyal meskipun sedikit tirus, Lita malah menghampiriku lebih dulu dan langsung menempelkan bibirnya pada bibirku. Aku terdiam, kali ini tubuhku benar-benar membeku. Dan barulah saat Lita mulai menggerakkan lidahnya di atas bibirku yang sebelumnya kering, aku tersadar. Gadis yang ada di depanku ini. Dia menciumku lebih dahulu, bahkan dia menciumku dengan menutup matanya. Orang bilang jika seseorang melakukan sebuah ciuman dengan mata tertutup menandakan jika dia menikmati ciumannya. Jadi bisa dibilang jika Lita menikmati ciumannya denganku.
Tapi kenapa? Andai saja aku tidak berpura-pura sejak awal pada Lita, mungkin saat ini aku sudah membalas ciumannya yang terkesan berantakan namun penuh gairah. Dan aku benar-benar tidak menyangka hari ini begitu banyak kejutan, dimulai dari penggakuan cinta Lita padaku hingga ciuman di atas biang lala di mana hanya ada kami yang menepati puncaknya dengan melakukan sebuah ciuman. Andai saja aku bisa membalas ciumannya sekarang. Aish. Sialan, ini semua gara-gara peran menyebalkan ini. Lars Poven. Lita melepas ciumannya itu, kemudian dia tersenyum saat melihat wajah Lars yang memerah dan kini menunduk malu. Terima kasih ya, Kak Lars. Dengan ini saja, aku sudah sedikit yakin jika kamu tidak akan meninggalkan aku, ucapnya lalu menggenggam tangan Lars dengan senyuman lebar. Tidak Lars sadari jika biang lala itu kini telah bergerak turun dan otomatis berhenti tepat di bawah. Kak Lars. Ayo turun, biang lalanya sudah berhenti, ucap Lita. Lars yang sedari tadi menunduk itu pun mengangkat kepalanya, menatap bingung pada Lita karena dia merasa cepat sekali permainan ini berakhir. Masih mau naik lagi? Tanya Lita yang tahu arti tatapan Lars itu. Namun Lars malah menggeleng, "Ndak. Ayo turun, akak bidadali." Lita tersenyum kemudian dia turun lebih dahulu, barulah dia membantu Lars untuk turun dari biang lala itu. Ayo beli permen kapas. Kak Lars pernah makan itu tidak? Aku yakin Kak Lars akan suka dengan permen kapas, ajak Lita dan lagi-lagi Lars hanya bisa mengikuti langkah kaki gadisnya itu saja, seraya diam-diam tersenyum. Lita telah bahagia lagi sekarang, tidak murung seperti tadi, dan Lars ikut bahagia karena dia juga akhirnya tahu tentang perasaan Lita kepadanya. Lars tidak akan ragu lagi sekarang, secepatnya dia akan membuat pers tentang dirinya yang kembali mengambil alih perusahaan juga dengan menghempaskan kabar miring tentang dirinya yang idiot, lalu dia akan memperkenalkan Lita pada semua orang. Akan dengan bangga Lars perkenalkan Lita sebagai istrinya, yang mencintai dia dengan tulus dan apa adanya. Lita sedang menunggu bersama Lars, permen kapasnya tengah dibentuk oleh penjualnya langsung karena Lita meminta bentuk kelinci untuk permen kapasnya. Hingga tiba-tiba punggungnya ditabrak seseorang, beruntung Lars memegangi tangannya hingga dia jadi tidak jatuh. Yak. Hati-hati, perkataan Lita terhenti begitu saja saat melihat siapa yang menabraknya. Loh, Alaska. Seru Lita terkejut, namun bukan karena Alaska yang membuatnya terkejut, melainkan karena sosok gadis yang ada di samping Alaska lah yang sampai membuat Lita agak terkejut. Alaska, pria itu yang tadinya tengah dipegang tangannya oleh sosok gadis yang ada di sampingnya itu otomatis langsung melepaskannya saat melihat Lita ada di sana. Lelaki itu terlihat gugup, membuat Lita mengernyit bingung. Kenapa tingkah Alaska seperti seorang pria yang baru tertangkap basah karena jalan dengan wanita lain? Hai Lita. Lu lagi sama siapa di sini? Alaska bertanya basa-basi. Lu enggak lihat ini di samping gua ada Lars. Gua kesini jelas sama suami gua lah, Lita mengamit lengan Lars. Alaska yang melihat itu tersenyum kecil, ah iya, gua enggak ngeh. Main juga Lita. Tumben banget. Lita hanya mengangguk, namun matanya masih melihat ke arah gadis yang ada di samping Alaska. Rasanya Lita tidak pernah melihat gadis itu sebelumnya. Sama siapa lu kesini, Alaska? Pacar lu ya? Pacaran enggak bilang-bilang nih, pajak jadiannya dong haha, Lita bergurau, namun Alaska malah terlihat panik dengan menggeleng cepat. Bukan. Dia bukan cewek gua kok, Lit. Dia ini anak teman mama yang kebetulan minta main ke tempat ini. Dan kita sama sekali enggak kayak apa yang lu pikirin, jawab Alaska, membuat Lita mengangkat sebelah alisnya, lalu dia terkekeh. Ih, kok kamu gitu sih, Kak, sama aku? Kan mama kamu bilang kita bakal dijodohin. Kenapa kamu nutup-nutupin hubungan kita? Atau gara-gara kamu malu sama gadis ini? Dia yang sebelumnya kamu cintai kan?
Gadis itu yang Lita tidak tahu namanya merengek, bahkan berani menunjuk wajah Lita dengan telunjuknya. Alaska terkejut mendengar Siska berbicara seperti itu di depan Lita. Siska, jangan sembarangan kalau bicara. Jangan dengarkan dia, Lita. Aku dan Siska sungguh tidak ada hubungan apapun. Ada hubungan juga tidak apa-apa kok, Aska. Bukan urusan gua juga. Kalau begitu kita berdua pamit ya, permen kapasnya sudah jadi. Semoga kalian menikmati acara berdua kalian. Lita tersenyum manis sebelum pergi dari hadapan Alaska dan juga Siska. Siska yang melihat kepergian Lita dan juga Lars berdecak pelan. Suami gadis itu terlihat seperti orang idiot. Aku heran kenapa gadis cantik sepertinya malah jatuh cinta dengan pria idiot, ya meski aku akui sih jika dia terlihat cukup tampan. Tapi tetap saja dia idiot, benar kan Kak Alaska? Diamlah, jawab Alaska dengan ketus. Dia agak kesal dengan fakta jika Lita terlihat biasa-biasa saja saat melihatnya bersama wanita lain. Sangat berbeda dengan Alaska yang merasakan cemburu, meskipun keduanya tidak memiliki hubungan apapun. Ini terasa tidak adil untuk Alaska. Ataukah mungkin sudah saatnya dia benar-benar melepas Lita untuk pria idiot itu? Padahal Alaska kemarin-kemarin berharap jika Lita akan bercerai dengan suaminya yang idiot dan Alaska bisa punya kesempatan kembali mendekati gadis itu, tapi sepertinya takdir tidak memihak kepadanya. Kamu bahkan tidak terlihat cemburu sedikit pun padaku, Lita, saat aku bersama gadis lain. Apakah kamu sungguh tidak memiliki perasaan apapun kepadaku sedikit pun?